Ya pemirsa, sejarah bukan hanya sekedar catatan masa lalu, tetapi juga cermin identitas sebuah bangsa dan peradaban manusia. Baru-baru ini dunia seni dan sejarah digemparkan oleh perampokan permata mahkota era Napoleon di Museum Louvre Paris senilai 88 juta euro atau sekitar 1,9 triliun rupiah. Dari mahkota permaisuri Eugene bertabur 1.300 berlian hingga koleksi koin dan artefak bersejarah di Prancis. Dan kasus ini menyoroti kerentanan perlindungan warisan dunia. Selengkapnya pemirsa kita akan bahas dalam warisan sejarah yang hilang dari Mona Lisa hingga permata Napoleon. Polisi Prancis akhirnya menangkap dua pelaku pencurian di Museum Louvre yang mengguncang dunia seni. Mereka teridentifikasi sebagai bagian dari komplotan perampokan permata mahkota era Napoleon senilai 88 juta euro atau sekitar 1,9 triliun rupiah. Dua tersangka ditahan, satu di Paris dan satu di Bandara Charles de Gaulle saat hendak kabur ke luar negeri. Meski demikian, keberadaan sebagian permata curian termasuk mahkota permaisuri Eugene yang bertabur 1.300 berlian masih menjadi misteri dan belum ditemukan. Kritik terhadap keamanan Louvre pun mengemuka. Para pencuri berhasil masuk melalui jendela Galeri Napoleon menggunakan tangga dan lift kargo, memecahkan etalase berpengaman dan meninggalkan lebih dari 150 sampel DNA sidik jari serta jejak lain yang kini dianalisis polisi. Ironisnya pemirsa, banyak pengunjung museum sebelumnya bahkan tidak menyadari keberadaan koleksi permata ini yang biasanya hidup di balik kaca tanpa banyak perhatian. Beberapa permata bersejarah yang selamat termasuk berlian Regent Berlian Sancy dan berlian Hortensia tetap terpajang aman. Namun peristiwa ini menunjukkan celah besar dalam pengamanan museum. Mengingat Louvre pernah mengalami kasus serupa pada pencurian Mona Lisa di tahun 1911 dan saat itu lukisan Da Vinci yang tadinya kurang dikenal tiba-tiba menjadi ikon global yang terkenal begitu ya di masa itu setelah hilang selama 2 tahun. Nah, bagi sejarawan, kejadian ini menjadi peringatan keras betapa rapuhnya perlindungan terhadap warisan budaya dunia. Anya Firestone, pakar warisan budaya menekankan bahwa karena drama, skandal, dan pencurian ini, permata-permata era Napoleon kini menjadi selebritas baru sebagaimana Mona Lisa dulu. Ini menegaskan bahwa sensasi ini seringkali membuat benda sejarah dikenal luas. Nah, selain di Louvre, perhatian dunia juga tertuju pada aksi pencurian berikutnya yang juga terjadi dalam waktu yang cukup berdekatan. Dan ini juga terjadinya masih di Perancis, pemirsa. Kita lihat di slide berikutnya. Ya, setelah geger kasus di Museum Louvre, perhatian dunia kembali tertuju ke Museum Denis Diderot di Langres, Prancis. Museum ini dilaporkan menjadi sasaran pencurian koleksi bersejarah berupa 2.000 koin. Jadi ada sekitar 2.000 koin yang dicuri ya. Ini termasuk 319 koin emas dan 1.633 koin perak yang dicetak di tahun 1970 hingga tahun 1840. Nilainya ini pemirsa diperkirakan sekitar 90.000 euro atau sekitar 1,7 miliar rupiah. Ini menjadikan koleksi ini sebagai harta karun yang penting secara sejarah dan juga mungkin kalau dilihat dari segi ekonominya ya. Nah, kejadian ini terungkap pada Selasa pagi ketika staf museum membuka gedung untuk operasional setelah hari libur di hari Senin dan mereka menemukan pintu rusak dan juga etalase kaca pecah. Nah, dugaan awal ini menunjukkan bahwa pelaku ini masuk di malam hari dan menargetkan koleksi koin saja sementara karya-karya yang lainnya tetap aman ya. Jadi yang diambil ini hanya koin. Dan pihak kepolisian segera melakukan olah tempat kejadian perkara, menutup sementara museum dan juga meningkatkan pengawasan keamanan. Museum Denis Diderot ini merupakan rumah warisan filsuf abad ke-18 di mana penulis dan kritikus seni ternama ya beliau. Gedung museum berada di bangunan bersejarah Hotel du Bureau de Saint-Germain yang berasal dari abad ke-16 dan direstorasi pada abad ke-18. Museum ini menampilkan karya seni, dokumen penting dan juga edisi pertama ensiklopedi sekaligus menampilkan jaringan intelektual Eropa dan juga peran surat menyurat dalam penyebaran ilmu pengetahuan. Nah, kejadian di Langres ini terjadi hanya sehari setelah kejadian pencurian di Louvre. Yang mana ini memunculkan bahwa spekulasi adanya keterkaitan antara kedua pencurian. Pemerintah Langres sendiri menyewa perusahaan keamanan swasta untuk pengawasan di malam hari dan menegaskan bahwa perlindungan warisan sejarah ini harus menjadi prioritas. Dan kasus ini menjadi pengikat bahwa nilai sejarah bisa hilang sekejap
jika pengamanan ini tidak memadai dan juga dunia seni internasional tidak menaruh perhatian lebih. Dan selain dua kasus tersebut, apa saja kasus-kasus pencurian yang pernah terjadi sebelumnya? Kita lihat di slide berikutnya. Ya, ini adalah deretan pencurian terkenal di dunia ya pemirsa ya. Ini setelah kalau kita lihat ada perampokan Louvre tahun 2025, ini tentunya menambah panjang ya daftar kasus pencurian karya seni paling fenomenal di dunia. Sejarah mencatat ada banyak kasus yang mengguncang publik dan membuat dunia seni panik ya. Di antaranya kalau kita lihat yang pertama ini ada pencurian lukisan Mona Lisa. Ini terjadinya di Museum Louvre pada tahun 1911. Dicuri oleh Vincenzo Perugia dan baru ditemukan 2 tahun kemudian. Ini waktu yang cukup lama ya untuk menemukan seorang pencuri dan lukisannya kembali begitu. Lalu setelah hilang sebelum ditemukan ini kejadiannya ini membuat Mona Lisa menjadi cukup tenar atau mendadak menjadi ikon ya dari karya yang sebelumnya mungkin ini kurang dikenal. Yang kedua pemirsa ini ada Jacob Deakin atau Rembrandt Dulwich Picture Gallery ini di 1966-1983 ini dijuluki Take Away Rembrandt. Di mana lukisan ini pemirsa ini dicuri beberapa kali termasuk pada tahun 1966, 1973, 1981 gitu ya. Jadi anehnya juga nih sebetulnya lukisan ini setiap kali setelah dicuri ini selalu kembali ditemukan. Ini menambah legenda pencurian seni terbesar dalam sejarah yang cukup modern begitu ya. Lalu selanjutnya ini ada Isabella Stewart. Ini di mana kejadiannya di Boston ya di tahun 1990. Ini ada 13 karya yang hilang. Ini nilainya sekitar 500 juta US dollar dan sampai dengan saat ini belum ditemukan ya. Termasuk ada karya Rembrandt juga dan beberapa karya ini sampai saat ini masih dalam pencarian di mana yang dicuri ini sampai saat ini bingkainya tetap dipajang sebagai peringatan. Jadi dibiarkan kosong begitu ya di museumnya sebagai peringatan bahwa karya tersebut telah dicuri dari museum tersebut. Selanjutnya ada Museum Van Gogh di Amsterdam tahun 1991 ya. Ini di mana terjadi juga pencurian gitu. Ini ada sekitar 20 lukisan yang hilang dan ditemukannya ini sekitar 14 tahun kemudian. Ini lukisannya ada banyak ya, termasuk juga ada lukisan The Potato Eaters dan lukisan ini hilang selama bertahun-tahun sebelum akhirnya ini menariknya ditemukan di Italia dan di mana ini menyoroti jaringan kejahatan seni internasional. Jadi memang biasanya pencurian-pencurian seperti ini seperti sudah terorganisir begitu ya pemirsa ya. Lalu selanjutnya ini ada peristiwa yang terjadi ya ini Dresden Greenwald di Jerman 2019 ini perhiasan abad ke-18 senilai ratusan juta euro juga dicuri dan bahkan beberapa barang ditemukan kembali. Sebagian pelaku juga dihukum namun kerugian budayanya ini tetap besar karena artefak bernilai ini memang boleh dikatakan kalau dihitung secara nilai ekonominya begitu ya tentunya harganya cukup tinggi tapi nilai sejarah ini kadang-kadang tidak bisa diuangkan begitu. Lalu selanjutnya ini juga di Louvre ya ini yang baru saja terjadi ini ada 8 perhiasan era Napoleon yang hilang hanya dalam waktu 7 menit saja. Ini ada 8 perhiasan begitu dan ini hanya 30 menit setelah museum dibuka mereka bahkan nih menggunakan skuter dan juga tangga hoist gitu ya dan juga gerinda listrik untuk masuk melalui jendela Galeri d'Apollon di mana koleksi ini raib termasuk ada kalung zamrud dan juga ada perhiasan-perhiasan lain ya di eranya Permaisuri Eugene dan juga anting-anting keluarga kerajaan di mana ini menambah panjang daftar pencurian terkenal di dunia. Nah, selain pencurian terkenal di dunia, hal serupa juga pernah terjadi di Indonesia pemirsa. Kita akan bahas di slide berikutnya. Ya, ini adalah daftar pencurian artefak di Indonesia. Nah, kasus pencurian ini tidak hanya terjadi di luar negeri ya. Di Indonesia juga beberapa museum pernah menjadi sasaran di mana ini menimbulkan kerugian sejarah yang cukup besar. Yang pertama, pemirsa ada Museum Bagawan Tabari, ini adanya di Kediri. Ini terjadinya di tahun 2025 di mana gelombang aksi massa ini menyebabkan perampokan dan juga perusakan di museum. Artefak yang hilang termasuk fragmen Arca Ganesha, peninggalan kerajaan Mataram kuno dari abad ke-11 ya pemirsa, serta Arca Bodhisattva, miniatur lumbung dan juga plakat Fasidomulyo dan pemerintah
saat itu pun menghimbau untuk melaporkan keberadaan artefak agar bisa dikembalikan dan juga dapat menjadi pelajaran atau menjadi ilmu bagi generasi muda tentang bagaimana sejarah di masa lalu. Lalu yang selanjutnya ini ada Museum Nasional Jakarta. Di tahun 2013 pemirsa 4 artefak ini hilang ya dari ruang kasana atau emas yang hilang ya. Di mana ini memaksa museum untuk menutup sebagian lantai dan menambah pengamanan hingga hampir 100%. Hingga kini kasus belum terungkap dan artefak ini tetap hilang. Dan tentunya ini menjadi pengingat bahwa warisan budaya sangat rentan jika tidak dijaga ketat. Kejadian di Indonesia menekankan paralel dengan kasus global bahwa perlindungan warisan sejarah ini tidak bisa diabaikan. Dari Louvre hingga Kediri, kehilangan artefak bukan hanya soal nilai materi, tetapi juga kehilangan identitas dan cerita sejarah yang tidak bisa digantikan. Ya pemirsa, kasus pencurian di Louvre, Museum Denis Diderot hingga museum-museum di Indonesia menegaskan satu hal. Warisan sejarah sangat rapuh jika tidak dijaga dengan serius. Benda-benda yang hilang bukan hanya soal nilai materi, tetapi juga simbol identitas budaya dan ilmu pengetahuan yang diwariskan lintas generasi. Setiap artefak dari permata Napoleon hingga arca Ganesha adalah pengingat betapa pentingnya melindungi sejarah agar tetap hidup dan dapat dinikmati anak cucu kita. Seperti kata Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno, bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarah. Oleh karena itu, mari sama-sama kita jaga warisan sejarah dengan baik agar dapat dinikmati hingga generasi mendatang.